pasti sehat selalu kan? Kak Jogi, apa kabarnya nih? Sehat dong, Kak. Bagus. Oh ya Kak Jogi, hari ini kita ada yang spesial loh. Wow, apa itu, Kak? Hari ini kita akan merayakan ulang tahun kakak-kakak dari Pekan Taruna. Nah, untuk memulai ibadah kita, sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Ice breaking kita diambil dari Ku Mendaki ke Bukit Sion. Sambil bangkit berdiri ya. Mainkan, Kak. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ice breaking kita yang kedua, yaitu Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati tanganku yang kecil. Sekarang mulut. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ice breaking kita yang ketiga, yaitu I Love You Jesus. Masih bangkit berdiri ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Dan juga jangan lupa adik-adik harus berpakaian yang rapi. Sekarang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil.
kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai infak kami. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Dan juga kiranya Engkau menyertai kakak-kakak yang akan memberikan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tiba waktunya kita untuk membaca naskah pembimbing yang terambil dari Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Inilah bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan inti firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali melihat, menonton ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan arahkan hati kami, kiranya kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian pada saat hari Minggu ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk kita sama-sama bisa bersuka cita, bisa bergembira untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Dan kakak juga berterima kasih bagi adik klien yang sampai saat ini masih tekun serta rajin untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Anak, walaupun kita sampai saat ini belum bisa bertemu secara langsung. Nah, adik-adik, hari Minggu ini ada yang sedikit berbeda. Mungkin sebagian daripada kalian ada yang bertanya-tanya, siapa sih kakak layan yang akan melayani kalian di hari Minggu ini? Nah, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah Kak Bunga, dan aku adalah kakak pelayan dari Pelkat Persekutuan Teruna atau yang lebih dikenal dengan Pelkat PT. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PT yang ke-38, maka kami para pelayan Teruna akan mendapatkan kasih juga untuk adik-adik kalian di Pelkat PA. Nah, adik-adik, ini saatnya kita akan masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, yuk adik-adik kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk kita sama-sama bisa ikut dan memahami apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Mari persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari Kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Aku akan membacakan ayat Alkitabnya untuk kita semua. Adik-adik akan mengikutinya dari rumah ya. Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya,
Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kakak akan mencoba menceritakan kembali secara singkat mengenai bacaan yang telah kita baca tadi. Jadi, kisah tadi mau bercerita mengenai bagaimana ada seorang yang kaya raya yang bertanya kepada Yesus. Orang yang kaya raya itu orang yang seperti apa sih adik-adik? Kalau orang kaya zaman sekarang kita bisa lihat ya, yang rumahnya mewah, mobilnya berjajar-jajar banyak. Tapi pada zaman Yesus, orang kaya itu yang seperti apa? Orang kaya pada waktu itu adalah orang kaya yang memiliki kambing dombanya banyak, sapi-sapinya banyak, rumahnya besar, dan juga dia punya emas, punya perak, punya harta benda yang banyak. Nah, orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa sih? Hidup yang kekal maksudnya di sini adalah kehidupan nanti, kehidupan di surga, di mana Tuhan Yesus sendiri yang memerintah sebagai raja, yaitu di kerajaan surga. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi umatnya yang selalu memuji Tuhan, yang selalu ada sukacita, yang selalu ada kegembiraan di dalam kerajaan surga. Jadi kehidupannya indah di surga nanti yang pasti diidam-idamkan banyak anak-anak Tuhan. Kemudian dia juga berkata, orang kaya ini berkata kepada Tuhan Yesus, kalau dia semasa muda dan sampai saat dewasa, dia melakukan semua kehendak Tuhan. 10 perintah Tuhan dia sudah menjalankannya, dan dia menjalankannya itu dengan tekun, dengan rajin, tidak ada satupun yang dia langgar. Dan dia bertanya, ketika sudah melakukan perintah Tuhan, apa lagi yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian apa Tuhan Yesus menjawab kepada orang kaya tersebut? Tuhan Yesus menjawab, hanya ada satu lagi kekurangannya, supaya orang kaya ini menyerahkan nyawanya, menyerahkan hartanya. Hanya ada satu lagi yang kurang dari orang kaya ini, yaitu dia menyerahkan segala hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Kemudian dia disuruh untuk mengikut Yesus. Tapi setelah mendengar hal-hal tersebut, setelah mendengar jawaban Yesus tersebut, orang kaya tersebut menjadi sedih. Dia sedih kenapa? Karena orang kaya ini merasa gak rela. Dia belum siap untuk meninggalkan semua kekayaannya. Dia belum siap untuk kehilangan harta bendanya. Dia belum siap untuk kehilangan emasnya, peraknya, kambing dombanya, sapi-sapinya. Dia belum siap untuk kehilangan itu. Dan dia belum siap
untuk hidup dengan sederhana bersama-sama dengan Yesus dan mengikut Yesus. Makanya setelah mendengar jawaban Yesus untuk menjual semua hartanya, orang kaya itu menjadi sangat sedih. Dia akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Nah, itulah inti dari cerita yang tadi kita baca. Sekarang bagaimana tanggapan kalian mengenai sikap orang kaya tersebut? Apakah sebenarnya dia orang yang baik ataukah dia orang yang tidak baik? Kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal dengan cara apa? Mengikut Tuhan. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Banyak sekali daripada kita memiliki harta yang tidak kita syukuri setiap harinya. Kita bisa sekolah, kita bisa pergi ke sekolah minggu waktu dulu, kita juga bisa pergi punya teman yang banyak, kita juga bisa jajan, kita juga dilengkapi dengan gadget oleh orang tua kita. Itu merupakan harta yang kita miliki. Kita punya waktu untuk bermain, untuk sekolah, dan untuk segala hal. Kita punya banyak sekali harta. Itulah sebenarnya harta yang tidak pernah kita syukuri. Tuhan Yesus memberikan kita waktu 1 hari penuh 24 jam. Tapi apakah kita memanfaatkan waktu kita dengan baik? Sekarang bagaimana sih caranya kita bisa mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, walaupun kita sekarang ini masih sangat kecil. Nah, adik-adik, apa salah satu contohnya? Misalnya adik-adik punya handphone, smartphone yang bisa main games online, sehingga kalian bisa bermain game online kapanpun, dimanapun. Hal itu yang membuat kalian mungkin aja lupa dari pagi sampai siang lagi, sampai sore lagi main terus game online. Entah itu ada PUBG atau ML. Mungkin kalian terlalu bersemangat bermain sampai lupa dengan kewajiban kita sebagai pelajar, atau lupa untuk bantuin orang tua di rumah. Atau mungkin ada juga yang sibuk main sama teman-temannya di komplek rumah, main terus sama teman-temannya, sama geng-gengnya, sehingga lupa waktu dari pagi, siang, sore karena lagi nggak sekolah kan. Jadi memanfaatkan waktunya hanya dengan bermain di luar sampai seharian penuh, sampai lupa makan, sampai lupa kegiatan yang harus dilakukan di rumah, bantuin orang tua, lupa semuanya. Atau misalnya mungkin juga di antara kita ada yang kecanduan nonton YouTube gitu ya. Jadi kita menghabiskan waktu hanya nonton YouTube sambil rebahan di rumah, sambil tidur-tiduran dan gak ingat waktu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mampu untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu untuk dipakai dengan sebaik mungkin? Bukannya hal-hal seperti main game online, main sama teman-teman di luar, ataupun nonton YouTube itu adalah hal-hal yang dilarang dan gak boleh ya. Tapi bagaimana kita bisa bijaksana untuk mengerjakan hal itu. Jadi jangan sampai terlalu lama ya kita main game online, kita nonton YouTube, atau kita main gitu sampai lupa dengan segala hal yang harusnya menjadi kewajiban kita. Yang sebenarnya Tuhan mau ya, supaya kita ini datang kepada Tuhan, selalu berdoa dan meminta. Tuhan juga mungkin rindu ya untuk mendengar adik-adik sendiri yang berdoa. Nah sekarang kakak mau tanya nih, apakah kalian selalu berdoa nggak nih di rumah? Apakah kalian punya waktu tertentu untuk berdoa bersama Tuhan? Nah sekarang kakak ajak nih adik-adik yang sampai sekarang ini mungkin belum punya waktu doa sendiri. Nah kita belajar sekarang ya, supaya kita menjadi kebiasaan baik sampai akhirnya kita dewasa akan membawa kebiasaan baik itu, yaitu adalah waktu-waktu doa kita,
supaya kita juga mengutamakan Tuhan dari 24 jam waktu yang kita punya. Apakah kita juga memberikan waktu kita untuk Tuhan? Nah, kita mulai dari hal yang sederhana. Mungkin bisa aja kita menyerahkan waktu kita dalam doa hanya 5 menit. 5 menit dulu, kemudian kalau kita udah terbiasa, kita tambah lagi waktunya jadi 10 menit. Kalau kita sudah terbiasa dengan 10 menit, kita tambah lagi. Akhirnya kita memiliki komunikasi yang nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Misalnya di pagi hari sebelum kita ngecek HP, sebelum kita turun dari tempat tidur, sebelum kita buru-buru pergi ke main gitu ya, atau kita mandi dan sebagainya, Tuhan ingin disapa terlebih dahulu ya. Disapa melalui doa kepada Dia, walaupun hanya sebentar, tapi itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa, walaupun cuma 5 menit, Dia juga mau mendengar setiap doa adik-adik, walaupun sederhana. Kita belajar supaya itu menjadi kebiasaan baik yang akan terus kita bawa sampai kita dewasa. Kalau kita udah belajar nih selama 1 bulan penuh, kita punya waktu doa di pagi hari selama 5 menit. Nah, di situ kemudian kita buat target lagi, kita buat tujuan lagi. Bulan depan kita buat 2 waktu doa, pagi hari dan malam hari sebelum kita tidur. 5 menit, 5 menit. Jadi kita punya waktu 2 waktu doa. Dimulai misalnya bulan Februari, kita mulai dengan waktu doa kita di pagi hari. 5 menit aja dulu kita belajar. Kemudian kalau kita udah mulai terbiasa dengan doa di pagi hari, kita bisa belajar lagi di bulan Maret untuk memperbanyak waktu doanya. Jadi 2 kali misalnya, 2 kali pada pagi hari dan malam hari sebelum kita tidur. Nah, di sini kita akan belajar lagi untuk bagaimana kita bisa terus berkomunikasi, terus mengutamakan Tuhan. Jadi segala keluh kesah kita ketika kita sepanjang hari kita bermain, kita misalnya berantem sama teman atau kita dimarahin orang tua karena kesalahan kita bisa curhat sama Tuhan melalui doa di malam hari. Nah, di pagi harinya kita bisa minta juga pertolongan sama Tuhan untuk memberkati kita, melindungi kita agar kita bisa bersikap manis, bisa bersikap baik pada teman-teman kita, pada juga orang tua, dan juga minta tolong supaya kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Gak cuma main doang, gak cuma main game online doang, gak cuma main sama-sama dengan temen sekomplek doang, ataupun kita gak cuma nonton YouTube doang seharian. Tapi Tuhan juga menginginkan kehidupan kita itu juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan juga rindu untuk mengajak adik-adik ngobrol bareng dalam doa. Nah, jadi pelajaran yang kita dapat hari ini adalah bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana seperti doa. Kita punya banyak waktu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Tapi apakah kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik? Dengan kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui waktu-waktu doa kita. Nah, adik-adik, yuk aku mengajak kalian semuanya untuk menyediakan waktu doa kita. Walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 10 menit, tapi aku mau katakan bahwa pasti Tuhan sangat senang, pasti Tuhan rindu untuk mendengar semua doa-doa yang adik-adik doakan di dalam waktu-waktu doa kalian. Yuk adik-adik, mulai dari sekarang nih kita coba untuk memperbanyak waktu doa kita. Mulai sedikit-sedikit dan lama-lama jadi bukit, supaya itu menjadi kebiasaan baik yang terus kita jalani sampai kita dewasa, sehingga kita selalu ingat dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui komunikasi, melalui obrolan kita sama Tuhan.
Terima kasih adik-adik pada saat hari ini telah mendengarkan mengenai firman Tuhan yang kakak bagikan. Semoga apa yang kakak bagikan ini menjadi berkat bagi kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, untuk aktivitas minggu ini adik-adik tuliskan hal-hal surgawi atau hal-hal yang menunjukkan bahwa adik-adik mengutamakan, memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik tulis sebanyak-banyaknya yang adik-adik bisa, dan pastikan bahwa apa yang adik-adik tulis itu memang benar-benar adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, yang membuktikan bahwa adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Semangat mengerjakannya ya adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Kakak tunggu hasil aktivitas adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Sudah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa untuk mendoakan firman yang telah kita dengarkan tadi ya adik-adik. Nah, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan, kiranya Tuhan Yesus berkati firman ini agar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, dan kiranya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan lindungi mereka ya Bapa. Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka derita lewat obat ataupun perawatan yang sedang mereka lewati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan berkati mereka dan Tuhan jaga kesehatan mereka selalu, biar kiranya apa yang mereka lakukan hanya memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan juga kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan-pemerintahan orang-orang yang ada di dalam sana. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan pimpin. Kiranya segala sesuatunya hanya terjadi hanya dalam kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami juga ingin berdoa agar kami yang saat ini masih bersekolah, kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin dalam setiap kegiatannya pada setiap harinya. Hari lepas hari yang akan kami lewati, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, dan juga Tuhan pimpin kami dalam setiap apa yang akan kami pelajari ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Kiranya doa ini akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya pada hari ini berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan juga ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya, dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan.
kembali adik-adik. Nah, saat ini kita mari berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita kembali lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini, kiranya berguna untuk gereja dan juga pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta Pekat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya, kemudian berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak ingin mengangkat kembali adik-adik. Sekarang kita ada pemberian persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya itu nanti digabung dengan persembahan orang tua. Nanti bisa dituliskan misalnya dalam amplop, nanti bisa dituliskan persembahan infak, tanggal berapa, kemudian nominalnya berapa. Kemudian kakak juga ingin memberitahukan untuk pembagian hadiah dan juga pembagian goodie bag masih diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti kami akan infokan kembali ya, ditunggu saja beritanya. Baik adik-adik, sekian warta Pekat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga makan makanan bergizi dan juga rajin olahraga. Tetap rajin bersekolah dan juga tetap rajin impak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri impak kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu terakhir kita dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, saat ini kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan, saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami mengucap syukur atas segala yang kami terima dari ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami dan jaga kami hari lepas hari selama 1 minggu ini ke depan, supaya minggu depan kami dapat kembali lagi berkumpul untuk memuliakan nama-Mu lewat ibadah PA pada hari Minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.